Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa a'adalaina min barakatihim bi asrarihim fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan iman, Islam, sehat walafiat, bidawamati a'malis sholihah di dalam Ramadan yang ke fase ketiga, Itkum minan nar. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menuntaskan bulan Ramadan ini. Sekarang hari yang ke-26, kita baca hadis sesuai dengan urutan kitab Arba'in Nawawi, kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Syekhina Kiai Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan tabarukan menjadi berkah kepada kita semua, bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan puasa di akhir fase yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu wal ishruna. Utawi iki hadis kang nomor 26. An Abi Hurairah, dan ceritaake saking Abi Hurairah. Qala dawu sapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dawu sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Kullu utawi saben-saben sulama ros-rosan minan nasi nyatani saking manusa alaihi iku tetep ing atase saben-saben ros-rosan iku shadaqatun, dadi sedekah. Di dalam Ibnu Sina menyampaikan as-sulama a'da'u al-insanu wa dzakara annahu talasumi'ata wa sittuna adwan. Di dalam manusia ada kurang lebih 360 ros-rosan, yang mana setiap ros-rosan itu kita gerakkan. Setiap gerakan akan menjadi sedekah, dalam arti wa kullu amalin birri, setiap amalan yang bagus, yang baik, itu akan menjadi sedekah. Contoh, minat tasbihi, di dalam lisan kita ada ros-rosan juga untuk menggerakkan lisan kita, untuk menggerakkan lidah kita. Setiap apa yang kita ucapkan akan mendapatkan pahala dari Allah, dan itu merupakan sedekah kita. Apa itu sedekah? Sedekah adalah perbuatan yang dibenarkan oleh Allah, perbuatan yang diridhoi oleh Allah, karena ada tuntunan, ada perintah, atau bisa ditingkatkan lagi menjadi ibahah. Ibahah ini merupakan kewenangan dari kita, manusia yang diberikan kekuasaan akal, bisa menjadi ibadah jika apa yang kita lakukan, kebaikan itu sesuai dengan misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahmatan lil alamin.
untuk memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Yang paling utama adalah diri kita dulu. Setiap gerakan, setiap ucapan akan menjadi sedekah. Termasuk diantaranya untuk melaksanakan ibadah sholat. Rukuk kita, sujud kita, takbiratul ihram kita, setiap ros-rosan yang kita gerakkan dengan kebaikan, maka akan menjadi sedekah. Ini beruntung bagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW diberikan syafaatul uzma, pertolongan yang agung yang di dunia ini termasuk dinul Islam, yang banyak syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan melalui Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini sebagai rujukan, sebagai motivasi kita untuk melaksanakan ibadah. Ibadah ada dua, termasuk ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah yang sudah ditentukan oleh syariat dan ada aturan-aturannya. Yang paling banyak kita tidak mengetahui adalah ibadah ghairul mahdhah. Ini yang kesempatan untuk meningkatkan keihsanan, kebaikan kita dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Jadi setiap gerakan kita yang baik, maka kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Bagaimana cara kita mencari ridho Allah? Padahal tidak ada perintah baik wajib atau sunnah. Tapi kita ingat bahwasannya kita diberikan amanah oleh Allah di dunia ini. Keihsanan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi semua amal ibadah kita seakan-akan melihat Allah. Jika kita tidak bisa seperti itu, maka kita yakini bahwasanya Allah melihat kita. Yang pertama, kadang-kadang kita hanya fokus kepada sholat. Bagaimana sholat kita khusyuk seakan-akan kita melihat Allah. Tapi itu sulit dilakukan semua orang. Tapi yang untuk mempermudah dalam syarah, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, itu adalah bagian wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang ada di depan kita itu bisa menjadikan wasilah untuk beribadah. Salah satunya adalah untuk sedekah. Kita diberikan gerakan-gerakan ini untuk memudahkan amal jariyah, amal yang baik dan merupakan sedekah. Apalagi kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Setiap tindakan kita, langkah kita akan ada nilainya dari Allah. Bahkan setiap langkah akan dibandingkan dengan 10 kebaikan. Maka dari itu, salah satu contoh, kita pergi ke pasar. Kalau kita niat ibadah, walaupun tidak ada perintah, setiap langkah akan diberikan pahala 10. Ini adalah merupakan bagian dari fadlnya Allah, rahmatnya Allah, khusus di bulan Ramadan. Itu sekilas masalah ros-rosan, dan banyak sekali yang kita lakukan. Maka dari itu gerakan-gerakan ini marilah kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, sehingga ada nilai kebenaran yang kita pahami selama ini adalah sedekah. Kullu yaumin, saben-saben dino, tatlu'u yaiku meletak atau muncul fihi ing dalam dino asyamsu
apa srengenge waya dilu mongko ngadili bainatnaini antarane perkara loro ya sedekahun dadi sedekah, termasuk mendamaikan persoalan-persoalan, tidak hanya dalam pertengkaran, tapi setiap manusia ada kontradiksi di dalam hatinya antara akal dengan nafsu. Ini sebagian dari untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, atau dengan jalan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga itu akan ada nilai ibadahnya. Kadang-kadang kita bertengkar dalam hati kita, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau hanya di rumah walaupun sama-sama dengan berjamaah. Maka kita harus memilih agar menjadi sedekah yang bernilai untuk menyatukan, mengadilkan permasalahan dua ini, tidak hanya kepada orang lain tapi termasuk pada dirinya. Mulai pagi sampai petang kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang untuk mendamaikan, untuk meluruskan, agar apa yang kita tetapkan, kita putuskan menjadi nilai baik dan akan menjadi sedekah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, wa yu'inu lan nulungi ar-rajula ing wong lanang bidabbatihi ing dalam kendaraane dabbah, bayahmilu lan gawakno barangi alaiha ing atase dabbah utawa kendaraan, au yarfa'u alaiha utawa ngangkatno ing atase dabbah apa mata'uhu ing bondone rajul dadi sedekahun sedekah. Nulungi wong lanang, nek biyen niku ana kendaraan jaran, banyak orang-orang yang minta pertolongan untuk menaikkan barang dagangannya. Tapi ini tidak hanya dabbah, sekarang sudah kemajuan kita untuk membantu siapapun yang membutuhkan, termasuk driver Mas Wahyu membantu. Tapi ada niatan, innamal a'malu binniyah. Tetap kembali lagi fi kulli birrin. Setiap kebagusan, setiap apa yang tidak menjadi kemaksiatan atau kemungkaran, pertolongan itu akan menjadi sedekah. Dalam arti sedekah itu adalah yang dibenarkan oleh Allah. Apapun yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk ibahah, maka ada nilai sedekah. Sebetulnya banyak nilai kita untuk melaksanakan, menambah sedekah-sedekah itu. Tidak hanya orang-orang yang kaya, semua manusia pasti mempunyai kesempatan untuk bersedekah. Maka dari itu bahkan tidak menutup kemungkinan yang fakir, yang miskin itu lebih banyak untuk bersedekah dengan niat ikhlas limardhatillah. Ada tetangga yang mempunyai kendaraan, tidak mempunyai supir, itu bisa dibantu semata-mata untuk ridha Allah, semata-mata untuk memanfaatkan apa yang telah kita terima dari Allah, maka itu menjadi sedekah. Masalah upah yang sifatnya duniawi itu akan
nempel dengan niat kita mencari ridho Allah. Wa kalimatun lan utawi kalimat ucapan-ucapan thayyibatun kang bagus iku sedekahun yo sedekah. Maka dari itu kita banyak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalimat-kalimat itu tidak harus dengan dalil, tapi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh umat, yang dibutuhkan oleh seseorang itu. Nasihat seperti beberapa hadis yang lalu juga ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat untuk meluruskan, membantu umat manusia yang notabene adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ajak untuk ketauhidan. Dan semua kita harus mengetahui, semua manusia yang hidup setelah Rasulullah itu diakui umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu Islam, iman atau kafir pun Rasulullah masih mengakui sebagai umatnya. Tapi umat manusia ini sebagian mau diakui sebagai umat Rasulullah, sebagian besar tidak mau menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa disensus penduduk dunia ini mayoritas adalah non-Islam. Sehingga saya bisa menyimpulkan masih banyak orang-orang yang belum terbuka hidayahnya, belum diberikan hidayah oleh Allah. Maka kesempatan kita sebagai pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mewujudkan, menunjukkan kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Untuk menunjukkan kalimat yang baik ada password 2. Kita harus ingat bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai misi rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang kepada sesama manusia dan termasuk makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Marilah kita sayangi untuk meningkatkan kita, memperbanyak kebaikan, kebenaran yang kita sebut dengan sedekah. Kalau yang belum iman, kita ajak untuk beriman. Yang sudah iman, yang sudah melaksanakan amal ibadah, kita ajak untuk istiqomah dan kita tingkatkan lagi macam-macam ibadah, sehingga kita akan banyak sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Lan saben-saben jangkah lakuan ila sholati marang ngelaksanan sholat iku sedekahun dadi sedekah. Dimanapun kita melaksanakan sholat, marilah kita niatkan sebelum kita bersuci, kita sudah ada niatan. Jadi ada 2 niatan untuk menambah sedekah kita, untuk menambah pahala kita. Ini yang jarang difikirkan oleh kita semua. Mulai kita bangun tidur, kita niat untuk melaksanakan sholat. Niat untuk melaksanakan sholat, langkah-langkah yang kita gerakkan ini akan ada nilai sedekah. Mulai dari kamar menuju kamar mandi untuk melaksanakan wudhu, proses untuk persiapan sholat sampai ke masjid atau sampai ke musola di tempat rumah itu akan ada nilai sedekah. Jika kita mengetahui bahwasanya kembali lagi kullu salami sedekahun wa tumitu ada, termasuk menghilangkan kotoran anit toriki, dari jalan, itu juga sedekah.
Di dalam Syibul Iman, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, sekarang ini marak-maraknya untuk kerja bakti. Jika kita niat limardhatillah, niat ibadah, maka akan ada nilai sedekah di antara kita dalam melaksanakan aktivitas, kita dalam melaksanakan pengabdian, kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak macam-macam sedekah. Ini bagian dari syafaatul uzma, pertolongan yang agung. Orang yang bersedekah tidak hanya orang yang kaya, tidak hanya orang yang sehat, tidak hanya orang yang berilmu, tapi semua manusia, bahkan yang lumpuh pun, itu masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sedekah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan sekelumit satu hadis ini membawa berkah manfaat, maslahah kepada kita, bekal untuk hidup ke depan, untuk menyempurnakan aktivitas kita, untuk menyempurnakan nilai ibadah kita, sehingga kita nanti setiap nafas kita, setiap langkah kita, fi kulli zamanin, fi kulli makanin, fi kulli waktin, akan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti diberikan taufik hidayah oleh Allah, diberikan nurul iman, diberikan istiqomah ibadah, sewaktu kita diambil oleh Allah dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah, bi husnil khotimah yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.